Halo Karina. Halo, Mbak Laila. Oke, mungkin kita salam dulu ya. Salamnya dari Seribu Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini aku sedang bersama Karina Sabrina. Oke, Halo. ini ada tiga kan? Satu, dua, tiga. Bisa disama Oh, Karina. hai. Halo. Oke, di sesi kali ini kita kedatangan Karina. Jadi Karina ini merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga yang diterima melalui jalur SNMPTN. SNMPTN. Dan Karina juga merupakan adik kelasku juga saat di SMP dan juga SMA Hadijah. Memang track recordnya Karina ini sangat bagus dan juga menyenangkan semua orang. Masya Masya Allah. Allah. Oke, Karina. Mungkin kita masih agak tegang ya. Karena di Iya. hadapan kamera-kamera. Jadi mungkin santai aja. Oke. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau disampaikan atau kurang berkenan, nanti bisa ngomong aja. Jadi lebih chill gitu ya. Iya. Oke, mungkin yang jadi ketertarikanku pertama ke Karina ini adalah, jadi Karina ini SMP, SMA-nya Islam, swasta Islam. SD-nya di mana? SD-nya di SD Islam Sabilillah. SD Islam Iya. Sabilillah. Jadi SD, SMP, SMA Islam semua. Iya. Nah, kok tiba-tiba di kampus negeri? Nah, apa sih yang melatar belakangi Karina yang tiba-tiba dari swasta ke negeri atau memang ngejar jurusannya yang bagus atau seperti apa? Oke. Oke. Nah, jadi sebelumnya itu kan kalau dari SD, kenapa milihnya di SD Islam Sabilillah? Jadi dulu ceritanya awalnya memang dari TK sudah di TK situ gitu Mbak Oh, Laila. Nah, terus abis itu sempet apa ya, sempet kayak lumayan bolak-balik juga ke Canberra atau ke Brisbane Australia itu karena ada apa namanya ayah studi di sana. Terus akhirnya waktu kembali ke sini cari sekolah yang terbaik dan kebetulan anak-anak itu sekolah Islam, akhirnya di SD Islam oke. Sabila. Terus akhirnya begitupun dengan SMP, aku juga nyari SMP yang ada basis agamanya, SMP Islam yang bagus gitu. Dan akhirnya ketemulah SMP Khadijah. Waktu mau beralih ke SMA pun akhirnya yaudah dilanjutin sekalian gitu kan, karena berpikirnya di SMP udah banyak belajar-belajar kitab ya Mbak ya, mulai dari fikih, akidatul awam, hadis, itu kayaknya rasanya nanggung kalau berhenti sampai situ. Akhirnya SMA juga Hmm. berlanjut di situ. Tapi waktu kuliah aku memang memilih uh, apa namanya PTN yang terbaik dengan jurusan sesuai dengan keinginanku, dan alhamdulillah juga lokasinya tidak jauh-jauh dari lokasi domisili ya, jadi Surabaya juga gitu. Jadi akhirnya aku memilih untuk di PTN negeri karena juga pertimbangan ya kita nggak menutup mata kalau misalnya kita sudah uh, ada di dunia kerja juga, itu kan salah satu hal yang juga akan dipertimbangkan gitu nantinya. Jadi aku juga ingin membuktikan kalau ternyata yang sudah track record sekolah SMP Islam swasta itu tetap bisa lanjut ke perguruan tinggi terbaik negeri Hmm. gitu. Oh, oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kak perbedaan dari kamu SD, SMP, SMA swasta Islam Mm-mm. untuk masuk ke negeri UNAIR gitu kan? Artinya di sini kan pasti ada perbedaan aktivitas. Kalau misalnya kita di SMP, SMA itu kan pasti ada beberapa kegiatan-kegiatan Islami. Nah, kalau di UNAIR nih kamu ada nggak sih kegiatannya Islami atau mungkin aku udah enggak nih Mbak karena fokus di kuliah. Nah, itu seperti apa sih kamu? Kalau untuk rutinan kegiatan Islami di sana, Hmm? kebetulan memang dari awal preklinik zaman sebelum Oh, koas, oke. sekarang kebetulan lagi koas, itu apa namanya udah bergabung ke komunitas yang ada di FK, namanya Keluarga Mahasiswa NU, jadi KMNU namanya. Nah, salah satu rutinan yang ada di situ itu ngaji kitab setiap Senin, ngaji Seninan. Jadi biasanya itu mulainya sekitar jam 4 sore, Oke. ada di apa namanya dalamnya Kiai Ali namanya, di Hmm. daerah Manyar situ. Jadi biasanya kita juga menyempatkan kalau misalnya bisa kita rame-rame gitu, misalnya nge-grab gitu bareng ke sana terus ngaji kitab, paling cuma 1 jam abis itu udah selesai gitu. Jadi setidak-tidaknya tuh maksud aku ada siraman rohani gitu kan, karena Hmm. bagaimanapun kalau kita udah ada di lingkungan negeri, rasanya kegiatan spiritual itu sesuatu yang mandiri gitu loh. Jadi nggak bisa dipatenkan dari rutinan di kampus, tapi harus kita sendiri yang nyari gitu. Dan kalau misalnya dulu di Hodijah ya kan, itu kan selalu rutin mulai dari pagi, doa pagi, ditutup apa namanya jamaah sholat asar juga ditutup sama doa juga gitu. Nah kalau di sini mau nggak mau
kita giatin diri sendiri gitu. Nah, salah Hmm. satunya akhirnya aku juga supaya tidak menghilangkan tradisi itu, salah satu ikhtiarku ikut gabung di KMNU itu tadi. Dan biasanya sesempatnya kalau misalnya bisa ikut ngaji kitab Senenan itu. Oke. Kalau misalnya dengar dari ceritamu ya, kamu termasuk Gen Z yang bener-bener kayak jarang banget ada yang memang ketika dia udah SMP, SMA, kegiatan-kegiatan Islaminya mungkin udah nggak ada karena bingung mencarinya. Tapi di sini Hmm. kamu bisa aktif, proaktif untuk mengikuti kegiatan itu menurutku keren sih. Karena nggak semua kayak gitu sih, Kar, jujur. Hmm. Bener-bener kayak 1% mungkin aku juga ya baru tahu kalau misalnya ada KMNU gitu ya. Kalau aku dulu sama kayak kamu mungkin aku SMP, SMA di SMA di Hadijah juga Islam. SD aku juga Islam juga. Tapi waktu aku kuliah itu kayak ya aku bingung juga. Kamu termasuk orang yang menurutku keren sih. Kamu bisa mencari platform-platform yang bisa tetap mengedukasi kamu. Dan aku jujur amazed banget sih. Jarang banget sih kan. Keren banget sih. Masya Keren, Allah. keren, keren. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah swasta, SD, SMP, SMA Islam, swasta, dan gak menutup kemungkinan ketika nanti kalian masuk ke perguruan tinggi untuk tetap proaktif gitu ya, Ya. proaktif mencari hal-hal itu. Oke, Karina ini adik kelasku satu-satunya yang menurut aku itu tergolong tenang sih, Kar. Kamu tuh tenang banget dalam menghadapi hal. Meskipun kamu mungkin ditempa beberapa ya, karena kan kamu juga sebagai Turham dulu kan. Turham itu salah satu organisasi di sekolah kami, SMP, SMA Hadijah yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, kunci ketenangan kamu itu apa sih, Kar? Ada nggak sih kayak kamu ya kamu kalau aku lihat Kak ya kalau aku lihat kamu tuh jalan kayak tenang banget, literally tenang ya. Bukan kadang ada orang yang mungkin dia capek, dia itu bahasa anak sekarang tuh sambat. Nah, Hmm. apa sih yang melatar belakang kamu tuh bisa setenang itu, Kar? Jangan nangis. Nggak nangis, nggak keluar mata. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang kayak gimana bisa tenang, kadang-kadang aku juga ngerasa emang setenang itu, Setenang itu sih. setenang itu. Setenang. Tapi bukan bukan berarti aku nggak pernah sambat, aku nggak pernah misalnya ngerasa capek, ngerasa panik, bukan berarti itu gitu. Mungkin mungkin salah satunya itu karena sudah pernah terlatih 6 tahun ya, 6 tahun ada di asrama ya, Pondok Pesantren Putri NU itu. Jadi kamu sampai SMA di asrama? Di asrama sampai SMA. Jadi 6 tahun Oh, aku oke. di asrama. Jadi mungkin kayak apa ya, secara mental tuh udah kuat yuk gitu loh. Kuat yuk. Kan pasti kalau kita di asrama kan nggak semuanya kan maksudnya sesuai dengan harapan kita. Dan Iya, kebetulan Balako ini juga dulu kakak kelasku di asrama juga waktu SMP. SMP. Waktu SMP. Nah, itu maksudnya kayak mulai dari kebiasaan membangun apa namanya, membangunkan diri, mau nyuci-nyuci, kalau misalnya piring nggak dicuci ya kamu nggak makan, kayak gitu kan. Mulai dari itu. Terus kedua mungkin pertimbangannya juga karena aku juga anak sulung ya kan. Jadi bagaimanapun dari orang tua juga menginginkan menjadi contoh ya kan. Pertama menjadi representasi terbaik orang tua, yang kedua jadi contoh untuk adiknya. Jadi secara tidak langsung walaupun tidak pernah diucap ya gitu, tapi kayak merasa oke, okay, harus begini gitu kan, kayak harus ada kemampuan mandiri gitu. Nah mungkin karena kemandirian itu akhirnya selama 6 tahun udah mulai ada terbentuk rutinitas gitu ya mbak ya, mulai dari seneng susah sedih kecewa marah terus apa namanya happy happy bareng tuh ada banget semuanya gitu. Mungkin karena itu akhirnya perlahan dengan kemandirian itu membawa ke ketenangan juga kayaknya mbak Lako ya, Oke, kayaknya gitu deh. iya sih. Ditambah pastinya doa orang tua yang nggak pernah diem ya mbak ya. Masya Oke Allah, itu. keren, keren, keren. Oh, jadi kalau aku boleh tarik ya, berarti sebenarnya nggak ada dari dorongan dari orang tua kamu, tapi dari kebiasaan kamu sebelumnya SMP, SMA dalam menghadapi hal itu, yang membawa kamu Iya, sampai saat ini sekarang, iya. Karina yang tenang, Aku tanpa rasa kamu begitu sadarin sih, ya. tanpa aku sadarin. Karena sebenarnya juga apa ya, di kesempatan lain juga ada orang ngomong kayak gitu, kok tenang gitu. Ya jujur aku nggak ngerasa kayak memaksa diri untuk tenang atau gimana, enggak ya mbak ya. Karena mungkin itu lahir natural aja gitu, lahir natural. Ya salah satunya dengan kebiasaan mulai dari kemandirian itu. Akhirnya ya udah, ya kita kita berdiri di atas sepatu sendiri gitu. Masya Allah, keren banget sih. Aku kayak speechless banget sih, Kak. Keren, 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 keren banget. Eh, Oke, mungkin kembali ke awal kamu kerja di kedokteran ya. Waktu aku riset ya, kamu tuh pengen jadi dokter yang solehah. Nah, konteks solehah
mulia dan berakhlak. Aku itu mungkin bukan dokter ya, teman-temanku termasuk aku gitu kan ya, untuk menjadi profesi kepikiran kata sholihah, mulia, dan berakhlak itu mungkin ada beberapa ada, tapi nggak semua, dan kamu salah satunya yang berpikiran seperti itu. Mmm. Kenapa kok bisa, "Oh, aku pengen jadi dokter yang solehah." Kenapa sih? Apa yang membuat kamu itu berpegangan terhadap hal itu? Apakah dari perjalanan kamu SMP, SMA yang membawa kamu saat ini? Atau, "Enggak Mbak, aku tuh sebenarnya memang dari dulu pengen aja," atau ingin menunjukkan seperti apa dokter yang soleh, atau gimana sih menurut kamu? Oke. Sebenarnya aku juga agak lupa ya ngomong itu. Cuman hebat banget Mbak Laila bisa mengulik, mencari itu gitu. Nah, sebenarnya menjadi dokter yang solihah ya Mbak ya. Kalau menurut aku sendiri tuh eee, karena balik lagi ya, kalau kita bicara soal agama itu ujungnya itu bukan hanya kebisaan, kebolehan kita, skill aja gitu. Ujungnya itu tetap di akhlak gitu kan. Mau sehebat-hebatnya, tapi kalau misalnya perilakunya buruk, pasti rasanya nggak enak gitu kan. Kayak contoh aja sekarang kan lagi koas ya Mbak. Jadi Iya. mulai banyak ketemu sama pasien-pasien, keluarga pasien gitu dan nggak jarang juga misalnya dapat penyakit keganasan, penyakit kanker kayak gitu. Itu kan pasti Mhm. berat banget kan Mbak, ya Iya. kan? Nah, pasti lah apalah saya yang masih dokter muda pun seberapa sih bisa membantu gitu kan. Tapi ada satu satu kalimat guru senior saya waktu di Objin itu bilang setidaknya dengan senyuman kamu kamu sudah membantu keluarga pasien. Masya Itu Allah, itu enak maksudnya banget. kayak apa ya? Ngena banget gitu Mbak. Waktu itu dokter yang ngomong gitu tuh ngena banget gitu. Dan aku rasa sejak aku mendengar kata itu, terus akhirnya juga ke keluarga pasien, minimal minimal kalau aku nggak bisa melakukan apapun, misalkan itu mulai dari kayak menentukan terapinya gimana, diagnosa dan lain-lain, nggak usah ke hal yang pelik, tapi ke hal yang paling sederhana kayak kita bisa bicara dengan baik. Kalau misalnya pasiennya tanya, ini nanti rencana lanjutnya gimana? Kita jawab semampu kita dengan cara yang baik. Karena kalau misalnya kita ngomongnya kayak, oh ya Bu, sekenanya aja pasien yang udah sakit berat, pasien yang udah sakit keganasan misalnya kayak kanker Mhm. gitu, kan kayak ya ampun saya tuh udah sakit berat gitu kan, masa diperlakukannya aja kayak gitu, obatnya aja belum tentu bisa menyembuhkan saya gitu kan. Tapi kalau misalnya saya diperlakukan gitu kayaknya pasti makin sedih kan Mbak, apalagi kalau di Sutomo kan rujukan apa namanya tersier ya, rujukan tingkat akhir Mhm. dari Indonesia Timur kayak gitu. Nah, otomatis mereka tuh datang ke sini juga biaya transportnya, walaupun dengan ditanggung BPJS kan segala transportnya, makan sehari-hari kalau misalnya masuk rumah sakit gimana gitu kan, keluarganya segala macam. Nah, itu yang akhirnya apa namanya aku berpikir penting 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 banget buat jadi maksudnya buat jadi seorang ini bukan kayak sok iya atau gimana gitu ya cuman kita tuh harus punya bekal bekal akhlak gitu loh mbak aku setuju banget kan mbak Setuju banget ya sih, kan setuju banget. bekal akhlak gitu maksudnya ujung-ujungnya kalau misalnya udah di titik paling tinggi pun pencapaian kalau misalnya nggak ada akhlaknya, kayaknya udah kayak kabur semua gitu loh Mbak, Betul ya kan? betul, setuju Lenyap gitu semuanya. setuju. Nah, makanya dari situ aku juga belajar. Aku cuman kayak misalnya tersenyum gitu ya, keluarga yang minta, "Mbak, saya mohon ya Mbak, saya mohon ditolong ibu saya," gitu kan. Kebetulan waktu itu lagi penyakit keganasan gitu Mbak Iya. aku, ditolong, nggih Bu, apa namanya, kami usahakan yang terbaik Ibu," gitu kan, dengan tutur kata yang baik gitu kan. Kalau misalnya pemeriksaan pun walaupun banyak orang-orang yang lebih lebih lihai, lebih pandai memeriksa, mungkin ilmunya juga lebih tinggi. Tapi kalau minimal kita punya tutur kata yang baik, berakhlak gitu kan jadi sebuah ketenangan juga ya Iya Mbak ya. iya, setuju. Dan maksud aku pengen jadi dokter yang solehah tuh yang seperti itu gitu Mbak. Jadi Mmm. apa ya, mungkin bisa menguatkan secara secara emosional pasiennya juga gitu. Soalnya Mmm. kalau misalnya dengan obat-obatan pun kayaknya sekarang bisa ngelihat sendiri, browsing di Iya Google, di ChatGPT pasti kan keluar ya Mbak iya ya iya. obat-obatnya apa. Tapi kalau nggak ada yang support kayak gitu gitu kan, kadang-kadang Siap. itu yang lebih dibutuhin Iya, gitu. penenang juga sebenarnya. Iya Dan benar itu nggak Mbak. ada di dalam ilmu kita, tapi ilmu yang Mhm, kita pelajarin sendiri. Learning iya by doing lah ya istilahnya. Iya. keren banget, iya itu dia. Oke, Mhm mhm. aku sebenarnya setuju juga sih apa yang kamu Mhm sampaikan. Ada salah satu, kiai ya di Jawa Timur lah, mungkin karena juga tahu karena kan domisili beliau di Sidoarjo.
Gus Ali, Kiai Mhm. Agus Harimashuri, Mas Gus Ali, itu beliau juga selalu menyampaikan kokoh spiritual maupun intelektual. Mhm. Jadi setiap ketika kita udah berpegang pada agama lah ya, dengan agama sebagai pondasi hidup kita, maka semua yang kita lakukan itu insya Allah akan berkah, ya kan? Mhm. Setuju. Tapi kebanyakan Gen Z mungkin kadang-kadang aku mungkin ya beberapa kali hal-hal spiritual, akhlaknya itu kadang dilupakan dengan mengedepankan intelektual. Padahal seharusnya Mmm. itu enggak sendirian berarti kan ya. Harusnya berjalan beriringan. Tapi kan dalam praktek saat ini ya dibilang minim juga nggak minim, dibilang vokal juga nggak vokal juga. Jadi Mhm. hal-hal memang spiritual dan intelektual itu sangat masih belum dirasakan secara luas sama masyarakatnya nggak sih? Mhm. Jadi Mhm. orang pengen, oh pinter ya, tapi etikanya kurang. Mhm. Kan dengan kepintarannya kadang juga bisa menyakiti hati orang. Nah, kayak Karina ini mungkin bener juga. Kamu ngobrol dengan pasien, dengan ada yang lembut, dengan cara itu mereka dapat bisa save. Tapi kalau kamu, Bu, nggak bisa, Bu. Gini, 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 gini. Kan Iya. pasti akan sakit hati juga Iya. nggak sih? Iya, benar. Ini susah banget jadi dokter ya. Keren banget sih Karina. Dan kalau menurut Mbak Lako sendiri ya Mbak ya, Oke. misalnya kayak di Gen Z gitu, kadang-kadang kan walaupun sekalipun kadang-kadang lulusan sekolah Islam gitu ya, Iya, iya. ya ngapunten ya Mbak ya Iya. maksudnya, tapi apa ya Mbak kira-kira yang membuat orang itu tuh kayak ini jalur, ini harusnya jalur yang bener Heeh. secara misalnya anaknya yang bener tuh lurus begini gitu kan, tapi dia kayak dia melupakan hal spiritual, dia minggir lagi ke sini, itu apa ya Mbak kira-kira kalau menurut Mbak Lako nih, kira-kira yang membuat eh, Gen Z itu lebih mengedepankan intelektual tuh apa Mbak? Kalau misalnya dalam konteks yang pertama tadi mereka harusnya lurus, terus menggok dikit, spiritualnya nggak lupa, ini mungkin pengalaman dari aku juga ya, dan kalau misalnya dari lihat teman-teman, mungkin dari yang paling dekat dari aku dulu. Kadang aku misalnya spiritualnya misalnya kenceng banget. Hmm. Nah, terus habis itu akhirnya intelektual juga mengikuti. Tapi kalau misalnya aku kekencengan intelektual, spiritualnya lupa. Yang harusnya Hmm. misalnya aku dulu punya misalnya kayak setiap malam baca ini bla bla bla. Tapi kalau misalnya dengan intelektual aku yang terlalu tinggi melakukan spiritual, itu biasanya satu karena kepadatan kegiatan kita nggak bisa kita kontrol. Iya kan, Hmm. kayak Hmm. misalnya dikejar deadline, ada tugas A, B, C, D, F, G, nggak bisa akhirnya kan, kayak sholat isya mepet, sholat zuhur mepet. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari kalau misalnya kita bisa memanajemen waktu dengan baik, ya itu nggak akan terjadi juga. Hmm. Ya nggak sih? Hmm. Itu mungkin salah satu faktor terkait dengan waktu menurutku. Yang kedua, menurutku juga terkait dengan aktivitas kita. Aktivitas kita misalnya kita lagi istirahat. Sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan kan refleksi mungkin ya, refleksi. Tapi kadang lupa. Nah, scrolling media sosial, TikTok atau Instagram. Jadi kita nggak bisa dapat input yang positif. Nah, input positif di dalam kita kan lama-lama bisa terkubur ya. Kalau aku bisa bilang misalnya kita udah positif banget nih. Terus kita isi terus dengan misalnya air. Airnya misalnya keliru, air apa misalnya air kran. Kan jadi bisa tanaman yang awalnya subur lama-lama juga akan mati juga ya menurutku juga gitu. Jadi kebiasaan yang kita lakukan ini yang akan menggerus kita sih kayak gitu. Nah, tapi ada satu faktor yang menurutku penting juga, faktor lingkungan. Gimana Hmm. menurutmu? Hmm. Iya, Setuju, setuju ya benar. bukannya kita apa ya? Bukannya kita mengelompokkan, oh kamu nggak boleh teman sama anak seperti ini enggak. Tapi kan gimana cara kita untuk bisa mengontrol itu? Ya, aku juga pernah di saat di fase itu kan, waktu lingkunganku mungkin kurang bagus. Aku capek, bener-bener kayak sholat itu kayak Allah Akbar, salam, selesai, ambil handphone. Pernah di masa itu. Terus lama-lama aku tuh kayak bener-bener kayak capek. Nah, waktu itu aku tuh punya moto ya mungkin ya, semakin dekat sama Allah, semakin dekat dengan segalanya. Nah, moto itu nggak aku pakai. Jadi tinggal aku lupa semua. Akhirnya di suatu itu aku merasa, oh kayaknya aku gara-gara lingkungan ini. Nah, aku tuh bingung gimana aku untuk memecahkannya. Jadi kayak benar-benar spiritualku itu udah kayak tergerus lah. Karena aku udah terlalu asik dengan lingkungan. Tapi apakah lingkungan yang mengajak kamu? Itu menurutku enggak. Tapi kita sendiri nggak bisa mengontrol. Ya, setuju nggak sih? Bukan karena orang, tapi karena kitanya. Iya, Iya. benar. Jadi kan kayak kadang orang misalnya, mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip orang dulu misalnya ya bilang kamu nggak usah temenan sama ini nanti gini gini gini. Sebenarnya nggak apa-apa kita mau teman sama orang yang sebagaimanapun, misalnya entah itu dalam tanda kutip ada orang yang menganggap orang perokok itu nakal dan lain sebagainya, tapi sebenarnya nggak juga.
itu ya kebiasaan mereka aja. Sepanjang kita bisa mengambil hikmah di balik itu kan ya bagus juga kan sebenarnya kan. Mhm Cuman mhm. lingkungan tadi. Nah, aku pernah salah satu muncul di aku cari kan apa lingkungannya, kamu setuju nggak kalau efek negatif itu akan menarik negatif juga apa ya? Lingkungan sesuatu yang negatif itu akan menarik kita ke hal yang negatif juga. Iya iya, Iya kan? mhm Nah, itu tuh kayak aku tuh merasa kayak wah ini kayaknya harus keluar sih. Ya mhm lingkungan mhm. ya karena akunya nggak bisa membentengin gitu mungkin. Kalau tapi kamu gimana? Iya, aku Iya kan? bener sih Mbak, apalagi Iya. yang terakhir yang soal lingkungan ya Mbak ya. Iya benar. Dan pelengkapnya kayaknya memang kita tuh nggak bisa lepas atau jauh-jauh dari namanya guru ya Mbak ya. Iya iya. Tetap orang yang lebih berpengalaman, yang lebih tinggi lagi ilmunya itu tetap kita butuhin untuk konsultasi, untuk sekedar apa meluapkan kebingungan, keresahan atau apapun lah permasalahan gitu Iya. ya Mbak ya. Kayak misalnya Mbak Laila cerita kayak gitu, jadi inget juga nih flashback ke memori-memori waktu asrama nih Mbak gitu kan. Kan kalau misalnya kita sekolah pagi mulai dari 6:30 kita masuk kan Mbak, Heeh. pulang sekitar jam 4-an gitu. Itu kan masih di sekolah, terus nanti pulang balik gitu. Nah, momen-momen dari hari ke hari momen kita di sekolah kan ada aja ceritanya ya Mhm. Mbak ya kan. Dan pertanyaan yang muncul itu kadang-kadang ada aja gitu. Nah, kan menurut aku perlu banget kita punya sandaran, maksudnya punya guru untuk yang mengarahkan kita gitu, Iya. mengarahkan kita. Jadi misalnya ada kebingungan, let's say kalau misalnya di sekolah, soal tadi habis dijelasin materi tentang ini gitu kan, terus mikir kayak suka menghayal-hayal gitu tuh Mbak, biasa kan menghayal. Begitu balik asrama, misalnya kan ada diniyah malam gitu kan Mbak ya, habis salat maghrib gitu, "Bu, ini kenapa sih Bu kalau misalnya kita makan ini nggak boleh?" Atau, "Bu, kalau misalnya nih di suatu kondisi kita ketemu kayak orang yang kayak gini, terus nanti dia berperilakunya begini," gitu kan. Nah, kita sebagai, apa namanya, sebagai orang yang ada di situ kita harus kayak gimana nih Bu? Kayak gitu kan. Banyak pertanyaan yang butuh pengarahnya gitu Mbak. Iya. Ya nanti ujungnya juga kalau misalnya kita udah punya guru, ya ujungnya sandarannya ya pastinya kayak yang maha tinggi juga ya Mbak ya. Betul Tapi betul. menurut aku sangat penting menemukan guru itu gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya kita udah kuliah, kuliah di apa namanya perguruan tinggi negeri gitu kan. Semua itu heterogen ya Mbak ya. Iya, setuju Ya kan Mbak, setuju. kayak mulai dari oke, orang yang latar belakang misalnya dari pondok ada, dari yang sekolah internasional ada, dari yang sekolah negeri-negeri favorit ada gitu kan. Semua tuh ngumpul jadi satu. Nah, ini juga penting nih Mbak sebenarnya. Mungkin dengan apa ya, dengan akhirnya aku uh, memutuskan dan juga diarahkan selama mulai dari SD terus sampai ke SMA di sekolah Islam gitu. Itu akhirnya sudah ngebentuk gitu Mbak. Karena kalau menurut aku sih belajar agama tuh nggak bisa encret-encret apa ya Iya encret-encret iya. nggak bisa Ya cuman instan gitu loh heeh, Mbak. nanggung lah, jangan Iya, nanggung-nanggung, nggak bisa dikit-dikit. nanggung, kayak prosesnya panjang. Kita untuk menerima misalnya, oh katanya ini kalau ini tuh begini, hukumnya ini begini gitu. Untuk menerima itu kan prosesnya butuh waktu ya Mbak ya Betul kan? betul. Butuh waktu, apalagi buat nerapinnya. Buat nerapinnya bahkan sampai saat ini tuh masih berusaha gitu Iya loh iya. Mbak, iya Iya, kan? setuju setuju. Heeh. Nah, jadi makanya eh, belajar agama sejak dini tuh menurut aku eh, salah satu kunci juga yang bisa dipakai biar seseorang tuh punya pendirian, Iya, pondasi ya, apalagi punya pondasinya. fondasi, apalagi yang misalnya memutuskan untuk nanti sekolahnya di perguruan tinggi negeri Mhm. misalnya gitu kan, yang isinya heterogen gitu kan, dan gak banyak juga rasanya orang yang mungkin kepengaruh nanti kan, apa namanya spiritual orang kan bisa Iya, naik turun ya Mbak ya. setuju Ya kalau setuju. lagi naik bagus, tapi kalau lagi turun bahaya kan Mbak, kalau Iya misalnya nggak apa, iya, nggak punya nggak fondasi, betul. pegangan, pendirian gitu. Gitu sih Mmm, Mbak. oke, iya sih. Kalau ngomongin guru juga aku sebenarnya juga setuju sih sama kamu. Mhm Aku tuh kadang merasa perlu asupan. mhm, Nah, kalau setuju. kamu tadi kan, ikut KMNU ya. Mhm Nah, aku tuh asupannya satu memang YouTube, tapi, menurutku kita tuh perlu datang ke tempat ketemu langsung sama iya beliaunya, iya iya, kan? Kayak heeh, lebih tenang, lebih enak, lebih bener-bener disiram banget. Nah, aku juga setuju harus punya guru, karena gimana-gimana kita nggak punya belum punya ilmu yang cukup atas mhm agama. mhm, Sehingga kalau misalnya kita bertindak ya ada pegangan lah ya, ada iya, pegangan. Tetapi kan, tidak semua Gen Z ya akan berpikir seperti itu.
bener, aku setuju juga sama kamu terkait dengan pembentukan karakternya. Tapi, nah pesan juga nih buat Gen Z yang di luar gitu ya, yang nonton video ini tentunya. Dalam melakukan satu hal tuh kita minimal punya lah satu atau dua guru untuk menanyakan hal-hal tertentu. Kayak aku misalnya ya, aku ada beberapa guru. Bahkan aku kalau misalnya belum ketemu, aku WA nih Kak. Kalau di dalam dunia hukum itu pasti banget kompleks kan. Apalagi aku dulu anak IPA SMA-nya, Iya, masuk iya. kuliah IPS. Ya tentang HAM, tentang apapun itu ya, apalagi HAM misalnya. Nah aku tanya, sebenarnya kayak misalnya satu contohnya itu apa ya? Mungkin agak ini ya, kayak contohnya si A, misalnya si X gitu. Dalam hukum ini boleh misalnya, dalam hukum ini boleh. Nah dalam agama ini sebenarnya gimana sih tinjauannya? Karena mungkin ada orang yang berpegang pada hukum. Nah, Iya, tapi iya, kan tiap iya. orang beda-beda ya. Kalau aku ya hukum harus linear juga sama emang agamaku seperti apa pondasinya. Nah, untuk belajar agama sendiri kan kita nggak bisa kalau dalam bahasa hukum tuh letter luck itu tertulis, tapi itu ada tafsirnya di dalamnya kan. Kayak misalnya sholat, ini misalnya kita di tempat hutan belum nggak ada air nggak boleh sholat. Nah kan kalau kita definisikan secara tafsir luas dari beberapa ulama tapi itu ya boleh tergantung gitu kan, kita boleh sholat di hutan tergantung dengan apa. Dan aku juga setuju penting buat kita untuk cari guru sih, guru, karena temanku aku sering juga, karena kalau bener kamu waktu pondok sama sekolah enak ketemu guru Iya, langsung. iya, iya. Pak, Sisi, aku tanya, Bu, aku tanya, lah sekarang kita nggak ada ya. Jadi aku juga diskusi sama teman-temanku, tanya sama-sama guru, jangan sampai eh, apa yang kita lakukan ini ibaratnya mungkin bagi aku sama Karina ya, jangan sampai melangkahi apa yang diajarkan dalam agama kita. Gimana-gimana kan kita disiram oleh agama kita. Tapi kalau misalnya emang kita nggak setuju, ya silakan masing-masing kan. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Setuju sih, guru sih, Iya, guru. benar, benar. Setuju. Benar. Selamat. Setuju. Benar. Setuju Heeh. sih. Oke. Apa ya? Mungkin ya susah sih. Tapi emang ketemu guru itu susah nggak sih? Iya, ternyata Susah. tuh dulu ngerasanya biasa-biasa aja, Mbak. Kalau misalnya di Iya. asrama, oh ya udah pagi berangkat, pulang ini, dinia, ya dinia, malesnya juga ada gitu Iya. kan ya, Mbak ya. Ternyata begitu udah hidup mandiri lepas nih, udah jadi mahasiswa gitu kan. Oh iya ya harusnya bersyukur ya Iya. gitu kan. Iya. Kalau sekarang kita harus ngehubungin, kita harus mendekat gitu kan Mbak Harus ya. iya. Kita harus yang cari Iya, gitu. bener. Kalau dulu kan kayak tenang nanti habis maghrib ada dinia kita bisa nanya misalnya ada Iya. kebingungan gitu kan, ataupun kalau misalnya di sekolah, oh nanti aku tanya sama Pak ini sama Bu ini gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan itu harus kita dekati gitu Mbak, nggak bisa sewaktu-waktu. Setuju sih. Ya. Nah, ini kayak apa yang kamu sampaikan nih. Lagi-lagi aku mengutip apa yang Dikana bilang. SMA Hadijah bukan hanya belajar, tapi mengajarkan keterampilan hidup tidak ternilai. Mungkin itu kali ya, tidak ternilainya itu bagi kita yang mungkin dulu waktu kita sekolah anggap kayak, alah apa sih gitu. Ternyata waktu kuliah, oh ternyata ini ya, bener-bener kayak kerasa banget sampainya di sini. Ilmu apapun gitu gak sih? Kayak ngomong sama orang tua, sama orang gak dikenal, cara belajar kita, cara kita menangkap ilmu dari siapapun itu, gitu-gitu. Tapi guru, nah balik lagi guru. Tapi kan terserah kamu, maksudnya mau guru siapa itu kan Iya. kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita meyakini keilmuan seseorang kan. Kadang ada misalnya kayak Gen Z, misalnya kayak ini ya si guru X ngomongnya gini-gini, ih lo enggak, ya sudah, maksudnya jangan membuat narasinya gimana-gimana kan, takutnya nanti kita kayak gimana-gimana juga, ya nggak sih, itu kali ya. Iya. Emang ya itu sih penting sih emang di asrama. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa waktu asrama ya, mungkin asrama kayak aku males ya, apa kamu kayak seneng banget di asrama? Enggak juga. Enggak juga. Jadi sebenarnya ya ada lah momen-momen misalnya kayak kok misalnya apa namanya uang sangu terbatas, misalnya dari rumah nggak bawa jajan-jajan, makan ya nunggu-nunggu nanti di dapur, misalnya kayak gitu kan Mbak ya. Pernah ngerasa itu juga? Ada kayak gitu. Terus kan kayak mikir ya, dulu belum ada kiris gitu kan, dan dulu juga nggak dikasih ATM gitu kan ya Mbak ya. Terus akhirnya oke aku dikasih uang jajan sekian gitu kan. Gimana? Karena uang jajan sekian tuh nggak cuma buat jajan di sekolah loh.
di asrama misalnya ada kebutuhan ngeprint Iya gitu-gitu iya kan iya. biaya ya Mbak ya kan. Dulu tuh kalau di asrama kan ada Pak Min kalau Mbak Laila Oh iya ingat ya. iya. Sekali iya Pak ini buat Bapak gitu kan kayak terus ngeprint apa segala macam tiba-tiba ada kebutuhan kerja kelompok harus beli ini gitu. Jadi uang segitu tuh mau ada mau jajan tugas semua jadi satu kan Mbak dari situ kan uangnya kan Oh Mbak iya iya. dari situ. Nah itu jadinya aku lupa Mbak. Tapi kayak, Tiba-tiba pernah nggak sih ngeblank ngerasa ngeblank aduh tiba-tiba si ngeblank agak nge-blank, iya iya. tiba-tiba ngeblank Minum, mau minum? Oke. tiba-tiba Oh iya. ngeblank ngeblank Kita santai, kita santai. Jadi maksudnya, cara untuk mengaturnya kali ya. Tadi kan konteksnya kan kayak, pernah ngerasa bosan? Pernah. Tadi kan, terus nge-blank, tenang ngeblank dulu. ngeblank maaf ya dikat ngeblank. Nah, tadi apa Mbak? Apa lagi Mbak? Tadi katanya pernah nggak sih ngerasa bosen? Masa bosen Nah, maksudnya kayak enak-enak aja apa enggak gitu ya iya, gitu ya iya, di asrama di kan, karena asrama kan, eee, apa ya, mungkin orang tua kan berpandangan ketika anaknya itu diasramakan akan jadi lebih baik, tapi dengan konteks lebih baik, betul memang kan jadi lebih baik, tapi pernah nggak sih kamu yang merasa tertekan di asrama? Belajar agama kan soalnya ya, apa kayak fun, "Oh aku seneng deh aku asrama, bisa belajar agama A, B, C," udah tanya guru. Nah itu gimana sih dulu? Oh enggak juga, enggak semulus itu. Oh, Enggak sesenang itu juga. Memang benar sih, misalnya orang orang tua masukin anak ke asrama kadang pengen jadi lebih baik ya Mbak. Tapi ada satu kunci, tergantung anaknya, iya sih, tergantung setuju anaknya setuju gitu setuju. loh ya kan. Mungkin orang tua ngerasa tenang tapi kan nggak tahu anaknya di sana gimana, ngapain gitu kan Mbak ya. Iya. Semua balik ke anaknya. Ada misalnya kalau misalnya sambat temen ada, mungkin Pernah kalau yang juga? neriman ada gitu. Iya iya. Maksudnya apa namanya Karakternya ya? iya karakternya gitu. Tapi kalau misalnya dibilang pernah ada hal-hal yang menekan atau apa, ya ada, Oh, ya ada Mbak. Misalnya ya kan ada aja kalau misalnya di asrama tuh masalah ini, masalah itu, hidup bareng orang ya kan. iya iya. Umur kita masih segitu gitu kan. Setuju Yang sih. dipikir juga pendek gitu kan Iya. Mbak. Ya misalnya kayak gini, jemur pakaian hilang gitu, entah siapa. Kasus-kasus kehilangan mulai dari uang atau barang itu juga ada. Misalnya apa namanya? Kalau misalnya waktu makan hal-hal yang tidak menyenangkan itu ada cara misalnya kalau misalnya cara kita ditegur kadang-kadang juga tidak semua muanya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya kan Iya. kadang-kadang ya bernapas juga gitu Iya. ambil napas gitu kan ya ya kesalnya juga ada sambatnya juga ada pasti ada Hmm. semua Mbak ada Jadi, semua. ya positifnya ada, ilmu agama banyak banget, negatifnya juga ada. Tapi negatif tentang kayak, ya bagaimana cara kita menyikapi kehidupan anak muda ya, kayak aku juga asrama SMP kayak makan, kok makan ini ya, pengennya makan X misalnya ya Iya kan, iya. aduh. Tapi ya momen yang kalau kita udah lulus pasti kangen juga kan. Oke, tapi ngomong tertekan waktu asrama. Nah, kalau misalnya waktu kuliah kedokteran itu kan pasti kayak satu hektik, kompleks banget, overload. Pernah nggak sih ngerasa kamu tuh kayak, duh mentalku nggak kuat, kayak aku udah stop deh. Atau misalnya kalau ada tugas, kayak lah biarin. Karena di era saat ini mungkin ya, isu-isu kesehatan mental itu kan sangat masif kan. Nah, Iya, iya. apakah Karina ini pernah nggak sih mentalnya rapuh? Nah, itu pernah nggak? Ada Mbak, ada loh Mbak. Naik turun fluktuatif itu ada banget gitu kan, apalagi di kedokteran gitu kan. Pertama mulai dari workload-nya yang dikasih juga apa namanya cukup tinggi, misalnya kayak kuliah dari pagi ke sore gitu ada. Terus belum lagi tugas-tugas tambahan ada. Belum lagi kan kita selama kita koas misalnya kan kita nggak sendirian, kita juga punya Iya. tim teman-teman semuanya gitu kan. Ya dan nggak semuanya berjalan dengan mulus-mulus aja gitu kan Mbak itu ada. Nah kalau misalnya masalah tertekan gitu penyebabnya ya Mbak mungkin ya Iya. aku ngerenung apa ya kok gini ya rasanya kok nggak enak ya rasanya gitu kan. Mungkin salah satunya pernah karena jauh dari yang maha tinggi gitu Mbak. Oke. Kayak Setuju. kayak Mbak Lako yang tadi bilang kadang kan ya kadang ada stabilnya kadang ada naik turunnya gitu Iya, kan. iya. Nah ketika naik turunnya terus udah gitu nggak diimbangi dengan kedekatannya itu akhirnya
lebih gampang ceder gitu, Gitu. lebih gampang meledak, lebih gampang Iya. rapuh, kejatuh, keselandung, Iya iya. kayak gitu sih Mbak. Oh, Soalnya pasti pasti deh, apalagi sekolah di sekolah yang terbaik juga gitu. Kan semua juga punya mimpi masing-masing. Semua pasti iya. mengejar mimpinya ya Mbak Iya. ya. Dan mimpi kita sama kebetulan karena kedokteran ya, mimpinya jadi Iya dokter ya Mbak iya ya iya. gitu kan. Nah, kalau misalnya itu berjalan dengan solid, dengan fair gitu, enak. Tapi kan ada Mmm. aja ya Mbak, namanya manusia ya Mbak ya. Misalnya Kreativitasnya tuh ada aja. betul, Kreativitasnya betul. sangat beragam. Betul banget gitu. Jadi ya kalau mengalami pertama kali mungkin rasanya kok gini ya gitu kan, Mmm. gak enak banget Rek rasanya Rek gitu kan misalnya gitu Mhm Mbak. mhm. Tapi ketika itu fasenya udah terlewati, oh ya iki berarti ikimu yang harus diperbaiki Karina, ikimu yang harus diperbaiki kayak eh, kalau misalnya kamu udah keluar track, masuk lagi ke tracknya, pasti kamu ngerasa lebih Mmm. tenang gitu masuk ke Mmm, tracknya gitu loh. Itu sih oke. Mbak. Oh, Dan oke. kalau misalnya kuliah kedokteran itu karena semua itu nuansanya bekerja tim ya Mbak ya. Jadi eh, harus bisa punya kemampuan jalin hubungan yang baik sama teman gitu kan Mhm. Mbak. Kalau misalnya ada rasa-rasa yang nggak enak, oh ya udah kita dewasa aja gitu. Dan kuncinya mungkin jangan terlalu baper ya. Oke, jangan terlalu baper. Jangan terlalu baper Iya, gitu kayak setuju oh setuju. ya udah kalau itu terjadi, oh ya udah angin lalu aja gitu. Oh, Angin lalu ya bukan cuek, cuman ini lebih ke karena kita perhatian sama diri sendiri ya Mbak ya. Jadi mhm. ini terjadi, oke karena ini sudah pernah terjadi, oke berarti menanggapinya oh ya udah kalau gitu oh aku harusnya kayak gini aja gitu kan. Oke, tetap lanjut. Jangan baper. Kalau baper menurutku lebih gampang rapuh jatuhnya. Oke, Lebih gampang oke. rapuh gitu. Jadi kayak makin dewasa aja sih Mbak. Oke, iya Mm-mm, sih. makin Ini aku dewasa. mungkin sisi lain kedokteran aku nggak pernah tahu ya. Iya, aku setuju juga karena kamu bilang kan tadi kedokteran kerjanya tim ya. Nah, Mm-mm, aku tahu kok lihatnya anak kedokteran kayak jalannya bareng-bareng, ketawa bareng. Jadi aku mm-mm. nggak pernah ada lihat kayak gesekan gitu sih. Oh, pasti ya, tapi aku kira cuma di tempatku aja, di hukum aja mungkin ini kelihatan. Jadi semua ya. Semua pasti Dan gimana pun ada. dan cara untuk menanggulangi dan menjaga kesehatan mental kita adalah salah satunya ya tetap dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Setuju sih. balik lagi gitu Mbak. Mhm. Kayak rasanya waktu kita kembali ke Tuhan itu kayak plong gitu ya. Iya, iya, Iya. iya. Kok geser, sorry Karin. Iya sih, Iya setuju sih, benar. setuju, setuju. Kuncinya memang ya kedekatan kita dengan Tuhan adalah hal yang fundamental ya. Ya Mm-mm. nggak sih? Tapi itu eh, belum disadari secara masif sih. Harapannya memang iya sih, aku juga setuju. Tapi cara orang untuk menjaga kesehatan mental jelas berbeda-beda. Tapi kunci utama sebenarnya ada di situ. Kita keliling kemanapun ya kembali lagi situ nggak sih? Tapi ya semoga lah kita bisa selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 amin. amin. Dan Oke. ini sih Mbak yang kedekatan yang kayak gitu kan sifatnya privasi nggak sih? Setuju nggak sih Mbak? Iya, Maksudnya setuju, setuju. kayak bukan untuk yang di show ke orang. Betul. Aku gini loh, aku apa namanya? Aku selalu ngelakuin ini loh gitu. Kayaknya enggak deh. Iya, Maksudnya setuju. cukup kita simpan aja, cukup jadi kebiasaan kita. Iya, Dan menurutku yang kayak gitu tuh tanpa orang harus menyebut kalau itu udah jadi kebiasaan, kita udah bisa ngeliat sendiri dari perilakunya gitu nggak sih Mbak iya, Lakuannya kan? setuju, setuju, Jadi setuju. nggak harus kayak maksudnya kesolehan itu bukan suatu hal yang menunjukkan ih orang ini apa namanya paling iya dah gitu kan paling iya paling oke gitu Iya, kan bukan gitu kan iya, semua orang iya, pasti punya kebutuhan itu tapi iya, itu menurut aku sifatnya ya privasi aja gitu kan setuju. kalau ada orang yang bertanya mau berdiskusi ya monggo tapi bukan untuk yang Ditanggung diperlihatkan gimana gimana gitu kan iya, mbak ya setuju kan. sih. Iya, aku juga kayak gitu. Tapi Mm-mm. aku juga setuju banget sama Karina nggak diperlihatkan ke publik. Tapi di saat ini kayaknya nggak semua gitu. Mungkin ada yang kayak ya kan, misalnya lagi ngapain di video, kayak ngapain. Tapi ya sudah mungkin itu demi kebaikan masing-masing ya. Mungkin dia punya caranya masing-masing untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi aku setuju sih, setuju banget. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu bersifat privat. Strip Karina Sabrina. Saja Setuju. malah Becky. Nah, tapi Karina, selain memang mendekatkan diri pada Tuhan itu adalah hal yang penting ya, yang pertama. Ada nggak sih pihak-pihak yang benar-benar juga berperan dalam kehidupan kamu dan membantu kamu untuk menjaga kesehatan mental kamu, dalam menjaga jadi pegangan kamu lah untuk tetap on track gitu. Ada nggak sih misalnya teman-teman kamu atau orang tua kamu dan itu apa sih yang mereka lakukan mungkin untuk
memulihkan atau mengembangkan atau menjaga kesehatan mental kamu itu? Oke. Pasti yang pertama pasti orang tua dong, Mbak, ya Iya, kan? iya. Pasti orang tua. Dan menurut aku yang salah satu hal yang bikin aku bersyukur itu bisa terbuka pada orang tua dan memiliki orang tua yang bisa menerima keterbukaanku itu juga apa suatu syukur gitu, suatu Setuju, syukur, setuju. Mbak. Jadi ya udah ya nggak usah kemana-mana, ya ke orang tua aja dulu gitu kan. Pasti Mmm, orang tua juga orang tua yang udah ngenalin kita dari nol kan, Mbak, ya, mhm, dari mhm. nol sampai sekarang gitu kan, pasti tahu progres kita, pasti lebih pengalamannya jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa butuh konsultasi, mau belajar, balik lagi ke orang tua gitu sih, Mbak. Balik ke orang Mmm, tua terbuka soal apapun. Jadi misalnya kan kita kalau misalnya kita balik juga baliknya ke rumah ya, Mbak, ya, ya iya, kan? iya, Kalau iya. ada apa-apa juga orang tua, oh mengerti gitu kan, oh yang sedang dihadapi begini loh, kayak Mmm, gitu kan. Jadi ya sebaiknya kamu begini gitu kan. Apalagi ya orang tua ya, omongannya tuh keramat. iya, Ya setuju, nggak sih, Mbak? setuju, setuju. Lebih keramat gitu kan. Jadi nggak usah neko-neko lah, cari tempat curhat ini itu gitu kan. Oke. Ternyata cerita ke orang tua itu senyaman dan senikmat itu loh, kayak gitu, Mbak. Mmm, Dan mungkin kalau yang kedua dari sahabat ya, Mbak, ya, dari iya, iya. sahabat. Afrialina kalau kamu nonton, dia sahabat aku Afrianina, dia sahabat aku di apa namanya di FK, Mbak. FKM ya? Iya, Oh, di oke. FK. Jadi kayak apa namanya? Sama-sama berjuang lah yang terbaik buat mimpi kita gitu, Mbak, di Mmm, situ. oke, oke. Ada Mhm. juga ya, sama-sama, berjuang untuk hal itu. Mhm, mhm. Keren sih, keren. Kayaknya Mmm, itu tuh anugerah ya, Mbak, yang kayak gitu itu nggak usah dicari ya, Mbak, ya. betul, Iya setuju. kan? Itu udah kenikmatan yang hakiki karena nggak semua orang bisa mendapatkan privilege itu ya, Kak Iya, Abdullah. iya, iya, Ada heeh. mungkin, teman-teman di luar kita yang nggak bisa merasakan dekat dengan orang tuanya, nggak bisa terbuka, atau bahkan mungkin dia maaf maaf, maksudnya kayak pisah sama orang tua kan kita nggak pernah tahu juga ya. Dan kamu bisa dapat itu dan memanfaatkan itu menurutku keren sih, karena nggak semua anak bisa cerita ke orang tuanya sih, Kak. Mhm, mhm, Setuju, mhm. setuju banget, keren, keren. Tapi, nah buat teman-teman juga jangan berkecil hati meskipun belum dekat sama orang tua, tidak jadi penghambat kalian untuk terus berkembang. Dan insya Allah semua kan ada waktunya dan karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik nggak sih? Mhm, Barangkali di balik kejadian itu ada apa ya? Pelangi mungkin ya, mhm, pelangi mhm. yang kita nggak pernah tahu itu. Gitu. Itu sih apalagi ya. Sedih sih ya kalau bahasa orang tua ya. Iya, Sedih ya, banget. iya, heeh. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Iya, betul. Oke, oke. Mhm. Oke, apalagi ya, mungkin, itu dulu kali ya pembahasan kita, karena kita udah diginiin sama tim belakang layar. Oke. Oke, Oke. terima kasih banyak Karina, Makasih semoga juga Mbak apa yang Laksono. disampaikan oleh Karina ini dapat terserap, kepada teman-teman semuanya. Mungkin Karina mau menyampaikan? Buat teman-teman yang sedang berjuang dalam diam, tenang aja, nanti pelangi bakal datang. Wes, berjuang dalam diam, itu quotes yang paling bagus cuman aku dengar. Keren banget, berjuang Baik. dalam diam. Kalau aku nggak sih kebalikan, Quotes apa, yang gimana Mbak Laksono? eee menangis dalam keramaian. Oh, Nah, nangis dalam keramaian. keramaian. Jadi meskipun lagi sedih, rapuh, ya wis lah diem-diem aja nggak usah ada yang tahu ya Iya, kan. Nah, iya, iya, iya. oke semangat teman-teman, semoga apa yang kalian cita-citakan menjadi dokter, supaya pesan-pesan dari Karina bisa kalian terima, bisa kalian implementasikan dengan baik dan semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Iya, amin, Tapi amin, kita amin. nggak menggurui ya, Mhm, kalau ada mhm, input boleh setuju, komen setuju. di kolom komentar kita. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wis dah. Oke. Bang ngomong apa? Iya, enggak Iya, tahu. iya lali. Iya, Ngomong apa? aku segini. Menangis, Oke. menangis dalam diam. Ngomong apa? Menangis dalam Menangis diam. dalam keramaian. Iya, udah jangan.